Kita chat and draw aja ya, nyantai ya. Siapa yang mau Ya nanya kita kita sambil gambar-gambar ya. kita santai hari ini. Ha, jadi kita lebih kalau gua sih lagi apa ya, keranjingan bikin sketsa. Jadi Oh, gua nge-skate nyeket terus. terus. Oh, Iya, belakangan. Lagi demen banget nyeket gitu. Belakangan ya. oh, Oke, mari kita mulai. Kita share screen. Gua mau share screen gua sih. Ya, gimana? Screen, all screen, go live. Oke, ada yang bisa lihat? Ya, kayaknya bisa lihat semua deh. bisa dong. Mantul kalau gitu. Eh, Kira-kira mau gambar apa nih, Bill? Hari ini, Bill? Lo aja yang gambar, gue lagi sambil gambar personal nih, rendering. Oke, kalau kalau gitu gua nyeket ya, gengs. Kira-kira nih ya, kira-kira. Gua mau tanya buat sama lu, Bill. Sejauh apa sih skate itu habis kayak misalkan kita udah nyeket nih. Terus sampai skate-nya tuh kayak gimana? Sampai sedetail apakah baru bisa kita render gitu. Sedetail Gimana tuh, Bill? apakah? Kayaknya Mm-mm. kalau skate mah bukan detail-detailan kalau mah. Oh, bukan Yang detail-detailan ya? penting, yang penting kayak kalau misalnya ilustrasi ya, ilustrasinya kayak jelas gitu kan. Maksudnya? Kayak misalkan ini kalau ngomongin industri sih, tapi kayak misalkan eh, dapat brief kayak orang lagi boker nih, misalkan boker Mm-mm. di kali gitu, terus lagi boker di kali ada disembur naga misalkan. Nah, jadi kayak sketsanya itu harus sudah bisa menggambarkan itu gitu. Kalau gua sih. Jadi misalkan kayak Iya. kalau armornya kayak masih kayak standar aja gitu, kayak nggak terlalu terdesain, gua masih oke gitu. Misalkan emang kayak fokusnya ilustrasinya aja. Oh gitu. Soalnya memang menyampaikannya di ini ya, di ceritanya yang penting kesampaian gitu ya. Iya ceritanya. Kalau ilustrasi ya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Kalau mungkin konsep art beda kali ya. Kayak mungkin lebih kayak siluet terus apa ya? Ya desain desain gitu. Kalau konsep Oh, art lebih ke arah hah? jadi maksudnya gimana? Kalau konsep art lebih ke arah desain, tapi kalau Ya kan? ilustrasi lebih lebih ke arah storytelling gitu. Ya kayak desainnya kayak nomor berapa gitu kayaknya kalau ilustrasi. Jadi biasanya gue kalau desainnya mikirinnya lebih kayak di rough color gitu kayak after sketch-nya. Atau enggak seenggaknya siluetnya udah oke gitu terus kayak detailnya baru pas udah masuk ke color. Nggak tahu kalau lu ya. Kalau gua kalau gua karena seneng nyeket ya udahlah gua nyeket aja dulu lah gitu. Sejauh mana ya nggak tahu. Kalau Sampai gua sih bosen. eh, iya sampai gua bosen gitu. Gitu. Kadang Kalau kan nggak gua bosen-bosen gimana ini kayak terus? kasihkan gitu. Kadang gua Iya. kasihkan. Tapi kalau Kalau lagi males ya misalkan males. buat klien gitu gimana tuh? Nah, kalau buat klien mah itu lain cerita tuh ya. Itu gua eh lebih efektifnya gua entah kenapa ya gua kayak biasa desain juga gue pikirkan sih Kalau kita? gitu deh. Kalau gua gitu dari awal tuh kayak desain kostumnya kan, terus ruangannya gitu gue biasa pikirin, makanya gua kadang lama banget gue desain ini apa nyeket gitu Oh, kalau gua, tapi nggak tahu lah gitu deh. gue tergantung ini juga kali ya, briefnya. Kalau misalkan kayak Magic kadang udah ada karakternya mungkin kayak cepet gitu ya. Mungkin bisa jadi tuh, Kalau misalkan sambil ngedesain, nah itu mungkin lebih mikirnya lebih lama kali ya. bisa jadi nih kalau kayak kayak gue begini aja nih lama nih sebenarnya.
Kalau gue mikirin apa ya? Sembari mikirin desainnya tuh yang enak gimana ya, biar bagus gitu badannya. Lu bikin apa kok Batman? Iya, kayak gue lagi bikin Batman gitu. Kalau bikin biar enak tuh gimana? Kalau Biar Batman kan enak. desainnya kan gitu aja kan. Tapi maksudnya lu siluet ininya gitu. Siluet badannya. Nah ini gue ngerasa tuh kayak nggak enak nih yang ini nih tuh Batman-nya. Soalnya kayak mau dia ceritanya mau lagi cekek Joker gitu, tapi gue ngerasa Oh, angle-nya itu nggak bakal bagus gitu loh, angle apanya? angle ininya Batman-nya. Jadi gue Oh, ganti aja lu gitu. ini kan biasanya tentuin dulu yang mau paling gede siapanya gitu kan. Kayak kalau Batman-nya utamanya kayak berarti siluet dia paling besar gitu kan. Kayak bikin cryptid gitu kan. Betul sekali. Tapi gue lebih mau ke arah desain sih, kayak ada desainnya. Cuman apa Desain. yang kepikiran di pikiran gue aja nih. Pikiran di Gitu. pikiran lu. Apa yang terimajinasikan di pikiran gue gitu. Terimajinasikan Teman-teman dipikir. Ya. teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan loh. Belum ada topiknya masih ini tanya-tanya. Topiknya tuh tentang seputar Harus yang sketsa aja, oh sketsa. gitu. Terus ada kayak engaging gitu baru bisa ini. Ya, Kalau lu kita kan sketsa ini kok kayak kalau sketsa-sketsa gitu ada end goalnya nggak? Kayak misalkan lu pengen kayak siapa gitu. mau dong. Pengen kayak jago siapa gitu. Kan Kim Jong Gi Mau gitu. ada. Iya, Kim Jong Gi lah. Uh, Kayak sampai sekarang belum belum ada manusia yang bisa kayak Kim Jong Gi ya, gitu. sampai sekarang. Pak Kopinski jago tuh. Eh, iya jago. Iya, tapi belum kayak Kim Jong Gi Tapi oh, menurut gua ya apanya kan. tuh? Gue liat kayak dia udah cukup jago dia bisa kayak sketsa gitu. Kayak nggak pakai ini gambar nggak pakai sketch dulu gitu kayak langsung gitu. Iya jago kan gua bilang jago dia. Cuma belum favorit gue tetap Kim Jong Gi Oh, gitu. apa ya yang membedakan tuh? Aduh, gua harus hati-hati nih ngomongnya. Lu bisa dijegal lah. Apa ya? Gimana ya? Kalau Kopinski juga pasti tahu lah apa yang buat dia beda sama Kim Jong Gi. Masa berarti kita harus tanya dia aja ya gitu. Tanya Kolis takut salah. Eh iya, gue tuh takut takut salah ada orang ngefavoritin si Karl Kopinski nanti loh. Hah, takut politically Gitu. incorrect. Apa ya? Kalau menurut gua Kim Jong Gi tuh jagonya menyederhanakan bentuk gitu. Hmm, Jadi kayak dia udah tahu nih detailnya, tapi dia sederhanain bentuknya. Nah, itu yang bikin simplify gitu ya. simplify. Terus udah gitu ya dia pengetahuan tentang mekanik 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 tuh jago sekali. Even mekanik di tubuh manusia gitu. Gua ngerasa Hmm, tuh dia kayak mekanisme di tubuh manusia itu dia kayak hafal gitu. Gitu. berarti lu end goalnya mau kayak gitu gitu kayak lu sketsa kayak lu pengen kayak bisa hafal gitu. Iya dong. Kan itu kan maksudnya kayak ada pelajaran ininya ya. Lu mempelajari benda-benda gitu jadinya. Mekanisme benda. Jadi Oh, nggak cuma nggak cuma lu menggambar doang gitu. Yang baru gue pelajarin apa? Mekanisme bolpen. oh gitu? Apa Enggak. tuh? Eh, apa kemarin gue baru belajar helm gitu. Kenapa tuh helm? Helm. Gue tertarik aja karena kan gue suka main Counter Strike gitu ya. Oh iya, Kayak helm helm apa namanya? Helm militer gitu. iya,
helm military helm, militer plus terus sama ininya apa namanya, gas gas apa sih namanya itu? gas Gas mask. mask-nya, ya gas mask-nya, Oh, kayak gitu-gitu. Gua kemarin pelajarin gitu, oh gitu ternyata dia, lucu apa gitu. tuh? Ya bentuknya bagus, makanya gue suka gitu, kayak, Berarti lo oh jadi bisa bentuknya bagus. bisa gambar dengan akurat gitu kalau misalkan ngerti kayak mekanismenya. Iya, kalau lu ngerti mekanismenya ternyata tuh lu kayak gampang gitu memposisikan di mana aja gitu, ternyata Hmm, gitu. jadi kayak Nah, beda gitu ya, apakah kelihatan gitu kayak orang yang gambar gas mask kayak cuma niru aja gitu misalkan dibanding kayak dia benar-benar iya, ngerti ininya, kayak gimana cara kerjanya gitu. iya dong, beda banget dong, sangat beda Istilahnya sih gitu. kalau gua ini kayak ini ya, kayak misalkan lu orang yang kayak misalkan cuma nonton Dragon Ball satu episode dibanding sama yang nonton Dragon Ball kayak cuma kayak udah berapa season gitu. Terus disuruh gambar gitu kayak pasti yang satu mungkin lebih lebih ngerti kali ya. Kayak oh Bisa gini jadi, rambutnya gitu. Kayak ini harusnya kayak gini kostumnya gitu. bisa jadi kayak gitu. Apa ya, ya kayak lu bener-bener ngerti aja, paham gitu. Iya. Heeh. Nah itu yang sebenarnya perlu orang-orang pelajari sih kalau mau, eee, apa namanya, skate-nya improve gitu. Tapi kayak se-extend apa ya kayak bisa pelajari? Kalau misalkan apa kita harus kayak hafalin kayak semua anatomi tulang gitu kayak nama-nama tulang terus kayak gimana cara kerjanya gitu. Ya itu kan basic ya kalau yang itu ya. Kalau yang kayak tulang Ya terus, tapi kalau kalau lu hafalin semuanya udah nggak basic lagi kan. oh iya iya betul kalau hafalin semuanya ya. Ya Kayak kayak gua gue juga rasa paling cuma tahu dikit-dikit susah, doang gitu kan. iya. Kayak ilustrator kayaknya sedikit yang hafal semuanya. Kayak kita kan Ya cuman kah? taunya dikit-dikit doang. Iya. Yang otot-otot besarnya, otot kecilnya enggak lah. Even namanya aja gua kadang nggak tahu apaan. Kadang kan kita lihat foto aja kan referensi oh kayak gini gitu terus kayak kita tiru aja gitu. Iya, Kayak sebenarnya ototnya sendiri kayak namanya apa kayak nggak gitu peduli gitu. iya, betul sih. Ya gitu deh. Itu teman-teman ada yang mau nanya gitu. Kita Apa lagi tuh? ngomongin masalah skate nih. Ada nanya soal cara yang benar dan baik bikin rough color gimana kok tuh? Bikin rough color yang benar dan baik. Eh kalau gua sih eh biasakan pakai referensi dulu ya. Terus sama kalau orang apa painter zaman dulu tuh mereka kayak study gitu. Hmm. Lu kalau lihat gambarnya Lion Decker, gambar siapa lagi tuh? Itu semua hasil dari studinya semua gitu. Tadinya banyak ya. Light, oh, studinya banyak gitu kok. Nah, anggapan kita itu cari referensi yang bagus gitu, yang mirip lah gitu. Nah, itu kan challenge buat kita. Kadang males, gue juga males sih. Nyari referensi yang mirip banget gitu susah banget. Nah, terus kedua ya foto caranya. Ya, atau bikin sendiri ya. Heeh, gitu. Ya kalau sekarang kan banyak tuh udah bisa bisa lah pakai apa namanya 3D ya. Itu Ya, makin keren. terus cari stok foto gitu. Heeh. Waduh ini muka gedean amat tuh. Kayak si Yang ya artis-artis jadul gitu kan kayak zaman dulu kan belum ada Google, belum ada apa ya mhm. internet. Terus kayak dia ya gimana cara bikin kayak misalkan kain yang sangat realistik ya dia kayak pakai model, dia kayak study gitu. Kadang-kadang Iya. dia bikin painting kecil-kecil gitu kan kayak selain Decker waktu itu ada gitu kan kayak bikin Iya, ya itu justru. kayak Harus model terus studinya kayak dia banyak. dia painting dulu kayak bajunya gitu. Jadi nggak langsung yang full artworknya gitu kayak kayak cuman orangnya kecil gitu. Oh gini cara bikin kainnya gitu. Tapi begitu yang gedenya diaplikasikan gitu.
Itu tapi emang kerjaan banget sih. Mm-mm. Kayak gua nggak tahu dia dibayar berapa gitu. So, risetnya sejauh itu gitu. Si siapanya? Si Landekernya. Iya kayak niat banget gitu. Kalau zaman sekarang kan kita Ya, nggak mungkin kayak nggak mungkin kayak mini mini study gitu kayak buat bikin satu gambar gitu. gua rasa sama maksudnya dibayarnya juga menurut gua sama, cuman mungkin emang dia tuh excellent aja kerjanya Hmm, gitu. Dia kayak gua suka nih gitu. hmm. Berarti Gue kan liatnya kayak kayak orang, effort banget gitu. iya kayak orang suka gitu. Ini gua Hmm, bener-bener suka ngerjain ginian gitu. Jadi makanya dia study. Atau emang zaman dulu emang caranya cuma bisa kayak gitu aja gitu, nggak ada cara lain. Kayak soalnya referensi sangat ini kan, jadi kayak semua harus down to earth gitu. Iya, cuma banyak banget tuh yang kayak apa, yang seangkatan Landecker tuh yang nggak melakukan hal itu gitu, kayak gambar ya gambar aja Adakah? udah gitu. Ada gitu. Maksudnya gambar-gambar aja tuh kayak referensinya mungkin nggak sebagus si Landecker Ah, punya gitu. hmm, hmm, Jadinya ya tahu kurang maksimal dong hmm, gitu. Gimana menjawab gak, gengs? Gue jadi ingat kenapa gue pernah bahas tuh di studio sih kayak konsep artis sekarang kerjaannya beda sama zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan ya Maksudnya gimana? kayak kenapa kalau konsep artis zaman sekarang kayak gambarnya kayak polis-polis gitu dibanding zaman dulu. Soalnya Soalnya, zaman dulu itu sebagian besar waktunya dipakai buat riset kok. Kayak jadi misalkan dia kayak disuruh bikin eee, misalkan kostum Timur Tengah gitu misalkan ya. Jadi dia kayak entah pergi ke Timur Tengah atau ke perpustakaan terus kayak cari kostum-kostum gitu kan, kayak foto-foto terus kayak dia eee, cari profesor yang mungkin kayak pengalaman di bidang kayak Timur Tengah gitu, gimana-gimana gitu kan. Terus, mm-mm, eee, udah risetnya panjang itu, terus dia balik ke studio baru dia gambar gitu. Nah jadi waktunya sebagian besar habisnya di situ gitu. Nah sekarang zaman sekarang ini kan referensi udah gampang kan, kayak di internet mm-mm, banyak gitu kalau misalnya lu cari kostum Timur Tengah gitu kan kayak keluar semua gitu. mm-mm, Nah jadi, karena itu jadi risetnya itu kayak bentar banget gitu, kayak paling nggak nyampe sehari juga kayak lu referensi udah dapet tuh. Nah jadi supaya konsep artis bisa naikin word-nya lebih, dia kayak bikin gambar yang makin lama makin polis gitu, makin bagus. Jadi lebih ilustratif. oh gitu. Iya, kalau Bukannya menurut karena gua sih gitu. bukannya karena sekarang banyak pakai 3D gitu ya? Ya itu juga, jadi kayak bantu dia supaya, bisa lebih visualize konsepnya, apa, referensinya itu gitulah. Sementara zaman dulu ya ya dia ini aja, as it is aja, kayak dia, bikin aja kayak seadanya gitu. Soalnya yang penting idenya kan, yang mahal itu gitu. Mm-mm, Karena dia riset gitu, terus kayak ke lapangan foto-foto, itu yang mahal. Kalau sekarang itu udah agak murah gitu. Tapi gue percaya sih iya. nanti bakal mahal lagi sih, kayak reference gitu. Apa? Soalnya kayak riset ke jalan, ke lapangan, soalnya makin banyak reference yang, eee, apa ya, ter tercemari oleh AI sih kata gua. Tercemari oleh AI. Iya, Gimana tuh? Gua jadi baru-baru tahu tuh. jadi gue pernah ya bikin magic nggak salah. Terus kayak, Mm-mm. eee, si kliennya itu minta kayak type something gitu kalau nggak salah, gue lupa type apa gitu. Terus gua cek gitu yang foto yang ada tuh kayak banyakan AI gitu. Terus gue jadi nggak Oh yakin ya? ini bener bener type ini atau enggak gitu, soalnya dia kayak campur-campur gitu kan, kayak beda-beda terus tapi kayak keywordnya itu gitu.
Terus kayak Oh gitu. ya itu gue mikir wah ini kalau misalkan kayak gini entar kayak Kedepannya tuh. hasil hasil potret-potret sendiri riset-riset itu bakal valuable lagi nih soalnya kayak ya kayak yang autentik itu kayak agak close gitu sekarang ini. Gitu. Iya menurut gue aja sih kayak tahu tapi ya Tapi bener kayaknya. Bisa 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 jadi Bil. emang case by case banget sih tapi mungkin aja gitu ke depan itu bisa kita riset itu bakal lebih valuable lagi gitu di masa depan kayak balik lagi gitu. Mhm. Iya iya. Tuh, gede banget nih jokernya. Gua kalau bikin proporsi kegedean terus. Sulit men. Uh, Ngek. bikin komposisi 2 orang ini paling susah nih. Ya kan ini cuma seket. Gua kan nggak bakal finishing. Iya sih. Anyway, Kan males kalau juga gue bikin. kayak sketsa selalu ini ilustrasi kan jadi kayak kalau cryptid gitu tuh briefnya kayak 2 orang atau 3 orang gitu tuh paling ribet tuh. Iya. Kalau sendirian kan Gua, gampang kan kayak siluetnya kayak ya gitu aja lah gitu. Kalau udah berdua apalagi deketan gitu terus kayak masing-masing kayak cari perhatian gitu kan kayak komposisinya mau iya. sama-sama gede. Tapi Batman-nya gua gebok lu. Dan yang lagi nih kok Hmm. bagaimana kita bisa tahu kurangnya skill kita selain adanya bantuan senior atau artis lain. Gimana? Compare aja sama gambar gambar profesional. Jugi. Ya gitu misalnya. Compare tuh, tahu. Terus kalau kita udah merasa, gambar gue lebih bagus dari Kim Chung Gi. Coba jangan jangan percaya dulu, langsung tanya orang lain dulu. Punya orang Bagusan lain. mana nih? Iya, gambar gue sama Kim Chung Gi bagusan mana nih gitu. Nah, Legend tuh tapi lu orang. pernah gak sih kayak pas dulu lu kayak masih belajar gitu terus kayak lu liat gambar lu kayak wih udah keren nih kayak padahal tapi sebenarnya kayak nggak gitu nggak keren terus pernah gak sih Ah, pernah pernah pernah. Gue pernah kayak ngerasa, ini udah bagus nih gitu. Gitu, pernah. kok bisa gitu ya. Tapi iya kan itu apa skillnya nambah, experience ceritanya, ya toh. Tapi nanti yang sebenarnya terjadi adalah lu harus comparison sama eh, apa ya? Kalau lu mau tahu skill lu yang sebenarnya gitu, lu comparison sama orang lain punya gitu. Kalau menurut gua, Tapi apakah misalkan yang beginner itu apakah dia bisa melakukan komparasi itu gitu kan berarti misalkan dia lihat gambar dia terus kayak wih ini gue jago juga nih kayak bisa bikin gini kan berarti sebenarnya dia kayak nggak tahu gitu kayak kayak ini benchmarknya gimana gitu yang bagus. hmm, Kayak gini aja, kayak misalkan, kontes kecantikan kucing misalkan, terus kayak lu lihat gitu kan, yang ini lucu, yang itu lucu gitu. Terus kayak tapi jurinya kayak paham benar gitu, "Oh ini bisa ini nih, bisa gini, bisa gitu," gitu. Terus oh kayak, kalau udah kayak gitu kan berarti kan ada ini dong konteksnya dong, ya dong. iya, Misalnya, iya dong, ada temanya dong. Misalnya ilustrasi, ya lu harus ceritanya bagus nggak, ya gitu-gitu. ya kan Tapi kalau ada ini kan, patokan-patokannya kan gitu, kayak iya, yang heeh, sebenarnya kalau awam gitu kayak kayak susah nilainya gitu. mhm, betul. Tapi ntar seiring dengan waktu bisa kok, harusnya. Ya kan? Mmm, berarti, waktu aja gitu, masalah waktu. Sama experience, latihan.
Lu Hmm. waktu sama misalnya lu waktu tapi lu nggak pernah latihan ya sama aja Hmm. gitu. Berarti sebenarnya kayak kemampuan menilai juga meningkat ya, kayak misalkan lu lihat gambar siapa nih, Wanja nih, kayak kayak dulu kayak oh gini gitu. Kalau terus kayak misalkan kalau udah lebih jago kayak lu bisa melihat yang lain gitu di gambar dia. Oh ternyata gini gitu, ternyata gitu. Iya betul. Kayak ada Ya yang gue bisa ntar lebih balik, lebih gitu. iya ntar gue balik lagi, terus gue tiba-tiba udah, oh gue udah bisa ngikutin skillnya dia nih. Oh dia dulu begini. Jadi cara cara pandangnya tuh udah bisa mirip gitu. Hmm. Kadang gitu. Udah ngerti terus lu bisa aplikasiin lagi di gambar sendiri gitu. Iya betul. Kalau yang Gitu. kayak gitu tuh sebenarnya bisa dikasih tahu nggak sih? Kayak Yang mana? Yang mana? yang gitu yang cara melihat gambar gitu. Kan kalau tadi kan Nggak lu bilang bisa. kayak pengalaman dan ini kan kayak jam terbang lah istilahnya. Kalau misalkan kayak kayak dikasih tahu gitu sama orang yang lebih paham gitu. Ini tuh kayak gini, ini kayak gitu gitu. Nih, ada orang misalnya yang udah dikasih tahu nih. Ini contohnya ini edge controlnya nggak bener nih. Ini dalam tahap yang advance ya, misalnya. Udah Hmm. bukan ngomongin proporsi, anatomi dan segala macam ya. Iya. Misalnya lu, ini value-nya nggak bener nih. Nah, dia nggak ngerti. Kok kita lagi ngomongin apa? eh ngomongin value itu apa? Nggak ngerti Hmm. gimana. Ya dia Atau pasti nggak bakal bisa ngeliat. dia nggak bisa lihat juga ya kayak menurut dia Iya, udah nggak bakal bagus bisa gitu. lihat. Iya gitu. Hmm. Nggak bakal bisa lihat itu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kayak mentorship gitu sebenarnya ini ya kayak ada timingnya sebenarnya. Iya, betul betul. Kayak kita Jadi nggak lu bisa mengandalkan kayak kalau skill level kita gini-gini aja terus kayak kita ayo kita mentorship terus gitu kayak dari satu artis ke artis lain gitu kayak mungkin kemungkinan kayak nggak bakal learn something sia-sia, gitu ya. iya sia-sia lu. Ya kalau misalkan diri sendiri nggak level up dulu gitu untuk keep up dengan apa Heeh, yang mereka omongin. betul. Jadi lu memang perlu perlu upgrade juga gitu. Hmm. Baru Terus, makanya kan kelasnya tuh buat misalnya buat kelas advance gitu. hmm, Buat ada orang-orang tahapannya tuh ya. yang sebenarnya sebenarnya tuh dia udah paham nih apa yang dibicarakan, udah paham nih, Hmm. tapi dia tuh nggak tahu pengaplikasiannya. Ngerti gak maksudnya? Hmm. Kayak ini diaplikasinya gimana ya gitu. Gua kok ada Hmm. struggle di sini gitu. Hmm. Biasa kalau orang ikut mentorship gitu, gue liatnya lebih bertanyanya tuh banyak kan teknis gak sih? Gua nggak tahu ya. Hmm. Gua nggak pernah ikutan sih. Tergantung ini ya kayak topiknya mungkin ya. Kalau topiknya teknis ya mungkin bakal teknis banget. Ya mungkin. Jadi maksudnya gimana tuh kalau misalnya teknis apakah kurang baik kah gitu? Enggak, bagus. Maksudnya berarti kan dia tuh kayak pemahaman tentang ininya, ya dia sebenarnya udah paham gitu. Cuman dia teknisnya aja dia nggak ngerti gitu kayak 3D nih ini. Oh. Ya kan kayak misalnya ikut kelas 3D gitu. Hmm. Kan eh, teknisnya yang kita pengen cari cari tahu gitu. Oh Kebanyakan itu mah kalau berarti gua gitu. tutorialnya dong kok gitu kayak gua mau udah kebayang nih kayak gini tapi kayak nggak bisa bikinnya gitu ceritanya. Iya gitu. Gitu. Hmm. Iya apa enggak ya? Coba kita tanya sama pemirsa. Pemirsa gimana pemirsa? Pemirsa tuh kayak zaman kapan? Tanya chat gitu. Kalau zaman sekarang mah kalau pemirsa mah zaman zaman tahun Mana coba 90-an nih. kita lihat dulu chat-chatnya. Mana sih chatnya? Nih ada lagi nggak tuh? Soalnya sendiri suka gagal paham kurangnya KRSD. Nah ini iya kemampuan menilai. Gimana gimana gengs? Ya itu nggak bisa menilai gambar sendiri kan berarti kayak susah gitu. Kayak ini lihatnya udah bagus nih. Hmm.
Ya berarti ya itulah ya, kayak emang berproses itu, kayak meskipun dikasih tahu gitu kan sama, misalkan kayak kemarin artwork review gitu, tapi kalau misalkan kurang paham ya ya ini gitu kayak berarti belum waktunya gitu, kayak, oh, ini masih ada yang kurang nih gitu pengetahuannya. Ya, kayaknya gitu ya Mungkin ini rata-rata sih ya. kok kayaknya, painting ini partly aktivitas otak gitu kok, jadi nggak sepenuhnya kayak skill tangan gitu. Jadi kayak selain ada latihan tangannya, ada latihan otaknya gitu, kayak pengertiannya gitu, ya nggak sih? Pemahaman tentang, ya ada benernya. Ya itu yang kadang sulit ya untuk di dipelajari gitu ya. Hmm, Apa yang terjadi di ya otak seseorang itu kan. ya, kayak lu bilang tadi kan, kayak berarti si Kim Jong ini berarti pengertiannya beda sama kita gitu, ada hal yang dia lebih pahami dari yang dibanding kita gitu kan. Iya, Ya itu berarti kayak bagian besarnya karena pemahaman itu sebenarnya. Dan itu ya berproses sih dikit-dikit ya, anatomi lah, kayak, value lah, color lah, semuanya gitu dikit-dikit. Kan kayak misalkan betul. kalau kita ngomongin, eee, apa, bikin bom atom gitu misalkan, kayak kita kayak ngertiin ininya dulu kayak tentang atom itu apa gitu, tentang reaksi kimia, fusion nuklir gitu kan, kayak nggak mungkin kayak langsung ke bikin bomnya gitu. Contohnya Iya. kurang bagus nih, bom Bom atom. atom contohnya, lu luar biasa sekali, kita tuh ilustrator. Ya ingat ingat Oppenheimer aja ya. Ya, gua sih apa ya, kalau saat ini misalnya yang menurut pengertian gua belajarnya Kim Jong Gi begitu, ya gua ikut pakai pengertian gua, ngerti gak? Ya, Jadi pakai pengertian gue yang sekarang gitu. Nanti kalau kalau di kedepannya berarti kan, oh gua ada insight baru nih gitu. mmm, Ya, ya tetap pelajarin lagi gitu. mmm. Kan kayak si Kim Jong Gi juga katanya dia kayak tiap hari kayak gambar terus kan, kayak latihan terus gitu. Iya, Berarti mungkin dia melakukan itu ya bukan karena, eee, ini, tapi kayak emang emang membuahkan hasil gitu. Jadi kayak dia bisa mengerti something gitu dari menggambar itu. iya. Gue lihat dia, gue sadar dia tuh kayak, oh, orang bilang, gua nggak latihan, gue gambar-gambar aja, gambar-gambar aja. Terus Wis, gue lihat sketchbooknya dong, enggak Kim Jong Gi, Kim Jong Gi. Gue oh liat gitu? sketchbooknya dong, lah isinya latihan semua itu gimana sih? Kok bukan Loh dia latihan? bukannya lihat dia bukannya bilang kayak dia gambar tiap hari terus kayak lu juga harus latihan I- tiap hari gitu gambar. Iya, ada kadang ada orang yang bilang dia nggak latihan, dia gambar aja. Iya Oh maksudnya gitu. tuh gambar itu nggak usah berpikir untuk latihan, maksudnya ya lu gambar, ya itu gambarnya Mmm, study, dia itu kalau bukan latihan apa namanya? Gimana sih? iya iya iya. Emang dia kerjaan itu? Bukan itu dong. Sketchbooknya aja lu bayangin tuh, sketchbooknya berapa banyak tuh, berapa buku yang habis. Itu ngeri sih itu Bisa manusia. bisa dijualin tuh. Iya. Gua kebayang aja gini kalau misalnya apa kita punya kemampuan Kim Jong Gi gitu untuk nyeket gitu. Terus Mhm. nanti pas painting tuh pasti lebih menyenangkan gitu loh menurut gua. Bisa. Iya menurut gua ya. Atau kayak lu malah pengennya gambar aja gitu, soalnya kayak, ah, gambar juga udah bagus nih, kayak nggak usah di-paint gitu ya. Ya gak tahu ya, gue sih pengen paint aja. Misalnya kayak Mmm, ke artworknya Kim Jong Gi gitu, masa lu nggak kerasa pengen di painting gitu? tapi dia juga Kalau painting di sih, paint, dia juga painting. iya. Gue kayak mau rasa kalau di painting jadinya pasti awesome nih. Kalau misalnya Mmm, eh,
dengan kemampuannya Kim Jung Gi gitu, terus dia painting. Wah, Iya sih. itu. Yang kayak dulu gue bilang gitu, misalnya eh, skillnya skill menggambarnya Katsuya Terada, wih, terus skill paintingnya Ruanja, terus digabung gitu, pasti brutal kan, Ah, kayak gitu-gitu. hmm. Tuh kadang udah sering Gua nonton teori-teori tapi struggle di prakteknya. berarti ya tinggal praktek dong. Iya. Gue juga Nonton dari teori ya tadi praktek. paling gampang ya, paling susah prakteknya. Paling hard work. Gue juga praktek tuh sering gagal Oh ya, gitu, tapi heeh, jelek tapi gitu terus maksudnya jadi. iyalah, kalau bagus mah namanya nggak gagal tuh. Tapi yang gagal lu nggak posting kok. Ya jelek mau posting apa, kasihan dong Kan siapa tahu orang lihat, kayak kasihan dong orang lihat ini, aduh mata gue sakit gitu. emang sih gagalnya segitu banget. Ya buat gue iya, nggak tahu ya kalau buat Oh, gue, kalau sesuatu yang nggak menarik buat gue gitu ya gue nggak posting. oh, uang worthy untuk ini sosmed. Nah ini saatnya kita menggores-gores. Oh dari tadi gores-gores. Iya nih menggores-gores, gue ngerasa sudah biasa kalau tahap begini nih udah tahap membosankan, jadi gue pikir kita sudahi saja, jadi kita Kenapa langsung bosankan? masukin ke value aja. Gue mau Satu layer buru-buru lu. soalnya. Hah? Eh, Hmm? Tiketnya eh, setengah aja. enggak, gue mau masuk ke value langsung. Oh gitu. Maksudnya Ya, biar membosankan cepet untuk ini jadinya. untuk dilihat. Dilihat ya. Ntar lama. Oh, Mendingan liatin gue masukin value aja. kayak tutorial zaman school dulu kok yang kayak ini masak gitu. Kayak udah siapin finalnya gitu, tinggal tinggal buka tutup player. Oh itu kasihan ya. Orang buat apa nonton kalau gitu? Nggak dapat apa-apa. Cuman dapat dia show Eh, off. oh gitu gitu. Iya, Tapi cuma kalau buat dia misalkan show off. kayak tutorial gratis gitu ya pasti biar rata-rata gitu sih kayak oh iya itu kayak gue coba render dikit ya terus render dikit terus kan dah gitu terus kayak ntar jadinya gini nih terus kayak Ya kan kita ini tujuannya mendidik di sini. Kayak buat apa sih kita bikin partikel, balik lagi buat ke apa purpose kan. Kalau buat kita pamer mah, gua ngapain begini susah-susah. Itu pak bikin partikel kan memang buat majuin industri di Indo kan. Makanya kita kasih lihat nih dan industri atau artisnya hasilnya. kok Artisnya dulu dong. Nanti artisnya lah ya artisnya jago, heeh. Artisnya udah pada jago, industri masuk. Gitu loh purpose-nya. weh Hmm. Makanya kenapa kita bikinnya gratis gitu. Partikel. kan karena ini kalau bayar yang nonton dikit percuma Enggak juga, enggak juga, enggak juga. Kita terus kan salah apa satunya kalau mau mau untungnya kita pakai bahasa Inggris aja. Ya dong. Paling pakai bahasa gitu kah Indonesia.
Iya, Susah bahasa bahasa Inggris kayak ini mikirnya 2 kali. nggak apa-apa, yang penting Jadi rame kayak Leo aja. tuh jago tuh. Yang penting rame. Tuh, nggak semua orang ditaruh ditaruh visi seperti itu. Oh, divideoin. Apa? Lo kalau sketch udah mikirin lighting gitu nggak? Kayak ntar bakal kayak gimana? Ya kadang-kadang. Terus kayak gini ini Yang kan penting gua, eh, udah ada yang penting gua tuh arah-arahnya kan. nggak, ya yang penting gua nggak nutupin muka gitu misalnya. Hmm. Ini lo bikin kontur doang atau emang udah setup lightingnya gitu? Bikin kontur. Tapi Kontur. sekalian, sekalian. Oh, Gue biar cepet gitu, sekalian. berarti biasanya nggak gitu. Biasanya enggak. Biasanya saya berbeda caranya. Wih, bentuknya kasihan nih Batman-nya. Nah, kenapa? Hah? Kayak Vin Diesel badannya. Vin Diesel bukannya gagah. Perkasa. Gagah Vin Diesel. Lo nggak boleh salah ngomong Ada yang kok. Banyak fansnya ini Vin Diesel. iya ya. Ada ada yang mau nanya gak nih? Mau ngomong tentang Vin Diesel. Batman favorit siapa kok? Apa? Batman favorit Oh, tentu saja dong itu. siapa? Si siapa tuh namanya? Twilight. Hah, Robert Pattinson? Robert Pattinson dong, Robert. Wih, Gak apa-apa, biar biar itu loh, biar gua kan apa, pengen viral juga gitu. emang bisa viral ngomong gitu? Iya, soalnya kan Itu mah tag banyak biasa tuh. banyak hatersnya gitu loh. Masa? Gue juga suka tuh. Yo, Robert Pattinson punya ini Batman. Kan? Batman. Paling paling banyak hatersnya siapa? Itu Siapa? si siapa siapa namanya? Ben Affleck. Eh bukan yang dulu. Siapa sih namanya? Ah, yang dulu yang mana nih? Yang lawan siapa? Yang lawan Mister Chris Freeze itu Clooney. loh. Josh Chris Josh Clooney. Clooney ya? Iya, itu tuh. Yang bad ya ada credit cardnya ya, bad credit card. Iya, Ya ada Uma Thurman-nya ya. Tapi iya, iya, iya. terkenal lah itu. Sering di play. Iya. Batman-nya film Batman jadi komedi gitu. Karena ada itu Wah, Arnold-nya jadi komedi. komedi banget lah asli. Terus Film kostumnya Batman. ada nipple-nya gitu. Iya, iya juga ya. Buat ah, jangan jangan merusak kamu. Ini mah boro-boro keburu bikin jokernya. Ya bikinnya 2 karakter. Ambisius. Kan tadi kepikirannya ini gua. Oh Dulu ya pernah gak apa-apa nyeket lah. kayak gini gua. Ntar dilanjut lagi aja. Hmm, boleh. Memang Batman tuh keren gitu ya buat disket ya. Gak tau kenapa. Kayak, Gue suka aja. kayak Karena gue komiknya gue kayak koleksi gitu. punya lu Dari dulu komiknya? kan gue ada banyak. Oh, Dimli ya paling keren lah buat gambar Batman.
Jim Lee ya. Yoi, paling brutal. Saya kayak gue lihat Kim Jong Gi jago nih ya. Tapi begitu bikin Batman gitu ya, anatominya eh kayak apa ya? Kayak kadang-kadang itu dia bikin karikatur gitu, tau gak? Kayak Gue style dia aja kali. gue nggak pernah lihat Batman-nya Kim Jong Gi itu kayak realistik gitu. Oh gitu. Heeh. Gak lihat. Jadi gue cari aja Batman Kim Jong Gi gitu. Kim Jong Gi Batman. Jarang gue lihat ya realistik gitu. Ya ada kartun-kartun terus. Iya ya kayak banyak yang proporsinya kayak beda gitu kayak Heeh. Kalau Jim Lee kan keren tuh. Proporsinya. Tapi sekarang banyak loh Jim yang jago-jago kayak yang namanya Dan Mora. Itu jago banget bikin Batman-nya. Nama ada Dan Mora. Jago lu buka dah tuh. dan Jago Mura. tuh. Heeh, suka banget gue. Uh, Ganteng ini Batman ini. Iya, bagus tuh. Salah Dia satu bikin Superman Batman juga yang bagus. iya, kalau udah kayak gitu mau bikin apa juga bagus dia. Orang nyeketnya aja jago banget. Ya, ya ini kayak Nah, kayak keren gitu Batman-nya kayak proporsinya kayak terus kayak siap-siapnya gitu. iya. Kostumnya aja kayak bagus nih. Mm-mm. Padahal dulu gua idola gua salah satunya Alex Ross gitu. Yang karena realistik. Iya, tapi lama-lama gua agak agak apa ya? Agak ngerasa jenuh aja gitu. Bosan liatnya. Ya agak-agak. Padahal mah bagus banget. Sampai sekarang juga kalau gue lihat bagus banget Alex Ross. Gitu. Cuma gua lagi butuh yang apa? Butuh yang Kamu lu lagi suka gambar yang ini aja yang kayak lebih lebih komik gitu. stylish gitu. Atau yang Komik shape-nya gitu. lebih ini gitu. Lebih menarik ya. Yang kayak Valorant gitu. Ya bisa jadi. Tapi jauh banget. Ini gue biasa kalau udah bis dari nyeket kayak gini, gue nge-value ulang bil. Oh gitu. Heeh. Maksudnya di Jadi gue blog gitu nge-value, terus grading. gue rapiin gitu. Gue rapiin nih. Contohnya misalnya yang udah, let's say yang sebelah sini ya. Hah? Ini gue bakal rapiin. Nih, gue rapiinnya gini caranya. Tadi kan gue zoom out, sekarang baru zoom in gitu. Oh, Heeh. Kayak agak agak lama, takes time. Tapi hasilnya satisfied kalau lu ini yang kalau kayak ini ya. Teknik yang kayak lu yang kayak orang Cina itu siapa sih? Yauzi, Itu Yaozi itu. yoi, Edge-edge-nya gitu. Yauzi. Tapi ini mah jelas yang kayak gini mah bukan bukan ini klien ya. Kayak ini mah ya apa? Apa? Ya Personal. oh ya personal gitu kayak lu kalau kerja sama klien nggak bakal melakukan yang kayak gini gitu. Ya, iya. Ya ya selama kliennya klien ilustrasi yang painting kali ya. Ya nggak tahu juga kalau misalnya kliennya suka, kenapa enggak? Enggak, Hmm. maksudnya gue belum pernah nyoba sih gitu. Hmm. Kecuali misalkan suatu hari ada klien yang kayak pengen yang kayak gini gitu, kayak gambar lu yang ini gitu, Ya bisa jadi, boleh. ya kan? Kalau misalkan selama ini kan klien kita kan ya ilustrasi aja gitu kan, jadi kayak sketsanya ya bukan bukan produk jadinya gitu, jadi kayak ntar bakal di paint anyway soalnya timpa. Iya, betul. Kadang gue ini buat kepuasan gue tersendiri gitu. Hmm. Ini
Soalnya enak jadinya gitu di apa, pas di compare gitu. Wih, bagus Hmm. ya jadinya nyata. Ini sebenarnya kayak ini ya, kayak agak kayak sih, kayak ambient occlusion gitu, cuman nih lebih painterly aja gitu. Iya, Dulu kan suka ngetren kan gambar yang kayak ambient occlusion, terus kayak jadi kayak 3D kesannya gitu, terus kayak ntar tinggal di color gitu. betul. Cuman dia orang kan kayak biasanya pakai brush yang halus banget kan, kayak ya kayak 3D gitu, kayak empuk-empuk 3D gitu. Hmm. Kalau kayak si Yause coba Yauzi, Yauzi Yauzi itu kan kayak dia Yauzi. emang bagi dia kayak brushnya kayak tebal-tebal gitu nggak sih, kayak si Yauzi itu kayak yang Yoi. kayak pakai grafit atau pakai apa sih, kayak orang tradisional gitu, kayak seret gitu, kayak Kayak gua gini kan kayak berasnya tebel-tebel gini. lebih tebal lagi malah. Enggak. Dia tuh ada dia hapus sama dia, dihapus. Dihapus. Jadi misalnya dia udah ngebras gede gini, ada yang dihapus gitu, dihapus. Oh, dikasih putihnya misalkan kayak. Iya, terus ada yang Oh. terlalu hitam juga dihapus lagi. Atau bisa di smudge sama dia. Jadi Hmm. di smudge gitu. Jadi Dihalusin gitu, nge- teksturnya hilang dong kalau dihalusin. gitu. Iya, terus tadi dibikin lagi, Oh diulang gitu. lagi gitu. Iya, Soalnya kan biasanya bikin gitu. empuk tuh kayak yang bikin kayak jago tuh kayak berasnya gede gitu, tapi kayak kayak benar gitu tau nggak? Iya, betul. Jadi kesannya kayak nggak di render gitu, kayak 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 cuman seret gitu terus jadi gitu. Iya, padahal itu dia bikin nggak Padahal satu tuh garis, nggak ngasih tuh garis gitu ya. nggak, nggak. Hmm, Bikin. menarik juga itu. Lo ya, lo yang satu garis gitu, sarjen kayaknya tuh gua rasa. Sarjan. Sarjen, Linebacker, Hmm. itu kayak satu garis tuh. Dut, udah warnanya bener, garisnya bener lagi. Nah Hmm. itu jarang gitu. Kayak gue liat si Greg Mances juga gitu tuh kalau dia bikin oil paint kan, kayak terus Mm-mm. kayak catnya kayak yang basah gitu kok, kayak seret gitu, Iya tahu. tebal kan, terus Ya kayak cuman kan baru kalau dia didetailin kalau gitu. kalau dia kan jadinya kayak old school kan. Beda kan. Eh, Kalau lu compare dia ya misalnya dia sama Hui Han Liu itu kayak beda gitu. berarti paling dibilang old school juga nggak banget sih, kayak old school kan biasanya yang kayak gelap-gelap jelek gitu kan. Itu mah Kayak ini old school kayak fantasy kali. kayak ini kan kayak udah empuk, terus kayak warnanya kayak cakep, terus kayak lebih eye candy lah dibandingin zaman dulu gitu. Iya. Cuman emang Beda. plastiknya gede-gede gitu, set set. Tahu sih emang ini aja estetik. Iya. Nyatanya kok Iya. Apa itu? karya mana nih Silakan. ya? Kok bener nggak kalau quality itu lebih penting dibandingkan quantity? Quality lebih penting daripada quantity. Eh ini tergantung kebutuhan sih. Tapi kalau misalkan untuk image sebagai seorang artis, ya tentu saja gitu. Gak usah misalnya nggak jangan kelamaan juga gitu kalau bikin Hmm. bang gitu. Gak usah terlalu cepat juga. Yang penting hasilnya bagus. Terus udah gitu nggak usah terlalu lama juga sampai Kalau kayak lama tapi waduh hasilnya jelek gitu. gak misalnya bagus banget gitu tapi lama banget gitu. Ada dulu artis Oh, kayak gitu. Ada bagus banget tapi jadi lama banget gitu. Apakah masih worth mending it? Ya bagus sih. mungkin. Iya, mungkin worth it tapi kliennya nggak sanggup gitu. Hmm. Gitu. Ada dulu artis Marvel kayak gitu. Nggak dipakai lagi. Susah Wah, soalnya. Jago minta ampun tapi ya gitu. kelamaan ya. Sama anak istri Orang kan mau protes nih, kayak invoice-nya lama jadinya. ya mungkin dia anak orang Udah kaya. perlu makan. Orang kaya. Anak orang kaya. Iya.
ya kan? Udah nggak Orang-orang perlu kaya kan uang. nggak perlu uang. Dia cuma perlu reputasi dia sebagai ilustrator tuh diakui. Uh, Itu anak-orang kaya gitu. yang itu mending Patreon aja tuh. Iya, banyak. Weh, Weekend juga gue suka jarinya. nih kalau iya, gue suka makanya kalau bikin-bikin gini tuh kalau pakai value sama pakai edge control tuh suka gue. Jadi gampang gampang jadi bagusnya gitu. Hmm. Kalau bikin pakai line art doang, aduh ampun, Billy, Billy. Gue itu Nama gue Pak, itu nama kayak gue. terlalu tua untuk bikin pakai line art ini. Wah, Lamaan. Lahat cuma buat anak muda doang. Iya nih line art nih buat orang-orang khusus. Mungkin paint gue terlahir sebagai painter kali ya. Jadi kayak line art tuh susah banget buat gue. Nggak tahan gitu ya bikin line art. Enggak, line art yang bikin line art yang bagusnya aja kayak misal satu garis bagus gitu tebel tipisnya aja itu gue mesti ngukir tau gak? Hmm. Kalau ada orang kan natural, set set jago banget gitu. Aduh ampun gue mah gue minta ampun dah. Tangannya licin gitu. Kayak bikin langsung bagus gitu. Sut, sut. Terus kan gue itu tipenya kan kalau pakai pulpen gitu neken banget kan. Oh gitu. Iya, terlalu neken gitu. Jadi itu agak susah mengkontrolnya. Hmm. Itu kelemahan saya. Tuh, ada lagi tuh pertanyaan tuh. Soal dewa itu. Ada pertanyaan. Tahu. Ilustrator perlu belajar konsep desain sejauh apa kok? Seringkah dalam pekerjaan mendesain karakter sendiri? Eh, kita lumayan sering ya, Bil ya. Kalau untuk Apa? mendesain kostum sendiri ya, kostum. Kostum Kadang ya? kadang di Magic gue dikasih privilege untuk desain Oh, gitu. Gue keseringan sih kayak Zulodok itu kan gue yang desain sendiri. Sulodok. Heeh, Oh, yang itu yang Eldrazi ya? Yang tentakel. Eldrazi, iya. Heeh. Itu gue desain sendiri. Dikasih privilege sama dia. Enak banget kasih desain. Hmm. Itu. Terus dulu apa ya yang gue desain juga tuh ada. Jadi gue dikasih kebebasan buat desain. Hahaha. Berarti emang Nah, gitu. sejauh kliennya kalau Hah? fantasy gitu mah pasti kayak nyerempet-nyerempet desain lah ya pasti ya. Ya, kadang dia cuma punya ide. Idenya, oke, gue maunya makhluknya kayak pohon kelihatannya gitu. Udah Hmm. kita kita kan yang tetap kita yang ngedesain kan. Iya. Gitu deng. Ya, maupun mungkin eksplorasinya nggak bakal selama atau ini konsep artis ya. Kayak mereka kan kayak emang Hmm, tujuannya emang explore kan. hmm, Kayak kita kan emang utamanya bikin ilustrasinya gitu. Jadi kayak desainnya biasanya sambil jalan nggak sih? Kayak, atau bikin betul. konsep artnya dulu nggak lo kalau misalnya gitu? Enggak sih. Nggak. Kayak si Joshua kan gue lihat beberapa kali dia kayak eh kalau bikin yang misalkan boleh dibebasin gitu, dia kayak suka bikin konsepnya dulu gitu. Oh, itu Joshua tuh ini one of a kind ya. Jadi menurut gue tuh dia apa? Iya, dia itu kerjanya extra mile. Bagus menurut gua, Niat gitu bagus ya. banget gitu. Itu iya, itu dia nge-treat klien dengan baik gitu artinya. Gitu. Jadi klien mintanya cuman misalnya ekspektasinya tuh eh, nggak kayak gitu, tapi dia 2 kali lebih bagus gitu. Hmm. Jadi makanya kliennya terkejut gitu. Wah, terkejut saya dibuatnya gitu. Bisa balik lagi gitu Itu kliennya. Senang. iya dong. Kayak Itu worth it gitu boleh tuh. duitnya. Boleh tuh. Gitu. Gua kadang apa? Gue banyak belajar kok dari Joshua. Gitu. Joshua nih luar biasa. Masih muda lagi, aduh. Woi, nggak ada orangnya di sini. Nggak ada Nggak ada sayangnya. kayaknya. Ya bagus lah. Nggak ada.
Kalau ada orangnya gue nggak mungkin ngomong kayak gitu kayaknya. Nah, mungkin kan lu nggak emang lu ngecek dulu tadi ada orangnya atau enggak? Enggak sih. Oke oke. Jadi itu ya berarti Gitu. kayak eh perlu berarti ya belajar ya kayak konsep desainnya. Perlu. Seenggaknya Nah, kayak buat lu sendiri ya perlu lah kayak seenggaknya kayak lu seberapa bikin baju nih. Even misalkan lu kayak ilustrator kayak apa ya buku anak atau apalah yang kayak nggak terlalu fantasy misalkan. Kan kayak mix and match baju gitu kayak warna apa yang bagus terus modelnya gitu kan sebenarnya masuk kayak konsep desain nggak sih kayak dikit-dikit kayak fashion perlu itu. belajar fashion? Perlu belajar fashion Iya, nggak? perlu berarti sebenarnya kalau menurut Hmm. gua. Jadi kayak bikin kalau dulu gua pas kecil kan kalau bikin ilustrasi misalkan kayak anak-anak kan baju selalu misalkan atasnya warna biru terus bawah sananya merah gitu itu kebalikannya gitu kayak nggak ada Hmm. senambungannya terus kayak modelnya cuma kaos sama celana pendek gitu. Kalau udah lu ilustrator yang lebih baik kan sih ada model-modelnya kan lu tahu kayak warna apa yang cocok terus kayak baju nggak kaos sama celana pendek doang gitu tapi kayak ada apanya ada sialnya kah atau lu pakai cardigan kah terus kayak dalamannya apa warnanya terus kayak kayak gelang apa gitu kan sebenarnya Hmm. kayak konsep desain nggak sih jadi kayak Betul. seenggaknya harus dipelajari Iya sesuatu yang betul indah sekali. gitu sesuatu yang indah atau rule of cool lah seenggaknya kayak sesuatu yang keren gitu kalau fantasy Hmm, hmm, hmm. ya jadi ya Ya itu perlu banget untuk mempelajari hal itu ya. iya soalnya kelihatan kok kalau misalkan yang kayak ini orang jago nih tapi kayak desainnya kayak kurang nih kayak gambarnya tuh jadi kayak ada yang kurang gitu kayak, Gua dong. hah lah gue gak Gua ngomongin lu gua kan susah tuh kalau biasa ngedesain-desain gitu. Gua kayak bingung, gua gagal oh paham gitu. susah kan bukan berarti nggak bisa kayak mungkin nggak biasa aja Iya, gagal paham sering bil. ya kalau jarang ya emang agak susah sih ya tapi Apalagi kayak misalkan kayak desain armor, inget gak? Jadi misalnya kita ah udah bikin bikin anatomi nih, udah bikin ah anatomi bagus-bagus gitu, terus begitu dimasukin armor, loh kok kayaknya salah gitu, kayak kependekan, gitu-gitu, tahu kan? Kayak badannya kok jadi pendek ya, bisa kah gitu gitu. Iya, makanya tuh banyak banget yang sekarang tuh eh, kalau misalnya armor dicopotin tuh orangnya jadi panjang banget. Banyak coba lu lihat gitu. Jadi kalau misalnya dia dicopotin armornya langsung jadi kelihatan pendek. Apa? Jadi tinggi banget gitu kelihatannya gitu. tapi kan kadang-kadang ini juga kan kalau yang kayak misalkan film live action atau apa tuh kayak misalkan adaptasi gitu. Terus karakter kan biasa kan kayak eh, ideal lah gitu cowoknya gitu terus kayak begitu diamokan jadinya kayak kayak konten gitu tau gak sih jadinya Oh iya kayak iya iya iya. nggak masuk gitu misalkan kayak Warhammer nih Warhammer kan kayak lu tahu kan kayak armornya kayak badak-badak gitu kan itu Iya kalau iya iya. misalnya ada aktor aslinya pasti nggak mungkin kayak gitu dipakein Betul. armor gitu pasti jadinya lebih konten nggak mungkin lebih sebesar itu gitu Iya betul. Yang waktu di apa? Filmnya Warcraft ya? Warcraft juga kan Warcraft gede-gede kan? enggak ya Tahu gak? di filmnya malah kayak kurang gede gitu gue liat Iya, kayak kurang gede. Nah, iya dia sesuaiin maksudnya. hmm, Harus maksud gue tuh harusnya tuh kan gede kan gitu. ya harusnya gede ya Konsepnya kan gede gitu. Dia hmm. sesuaiin gitu biar nggak konten. Tapi gue liatnya malah jadi kurang sih, kayak gue kurang gagah gitu. Jadi kayak kayak agak kayak cosplay gitu ya, Warhammer itu. Yang Warhammer ya Kayak filmnya proporsinya ya. ya. Tapi mungkin nggak tahu ya kalau misalkan lagi action gitu, kalau misalnya gede kayaknya aneh gitu ya kelihatannya. Berat Apalagi maksudnya. kalau iya kayak apalagi kayak misalkan armor besar terus kayak gerak-gerak gitu kayak cepet-cepetan gitu kelihatannya kayak ini, kayak plastik gitu ya. Susah sih kalau udah live action gitu emang. Iya iya iya. Nah biasa gua abis itu gua kasih value gini Bil tuh. Oh, iya bagus bagus. Terus
baru dikasih highlight gitu ya. Gitu-gitu. Eh, ada yang mau Kenapa tanya gua nih. bisa ah, Apa? enggak. Apa tanya? Tanya apa? Cara Silakan, menentukan silakan. bagian yang perlu didetail sama loss atau nggak detail gimana? Cara nentuin bagian yang perlu didetail dan tidak perlu didetail. Bagian kalau menurut gua bagian yang ketutup bayangan lu nggak perlu detailin sebenarnya. Yang gelap maksudnya. Iya. Iya dong, percuma, ya kan? Nah, yang perlu didetailin itu yang Iya sih. terkena cahaya. Terkena cahaya itu sangat perlu didetailin. Saya terkena cahaya kan semuanya kena cahaya tuh. Semuanya detailin dong. Ya, enggak dong. Kan ada yang nggak kena. Ayo, hehehe. Ini di Emang ada gambar lu part kan semuanya kena nih. yang mana? Yang enggak paling yang di bawah ketek tuh kayak nggak kena cahaya gitu. Kena cahaya yang paling besar maksud gua. Berarti yang utama gitu kayak yang ya ini Nah, yang kan lu kan lagi ada detailin nih lah highlight nih. ah, di sini kan ada cahaya nih, cahaya yang namanya eh, direct light sama ambient. Hah? Oke, penjelasan. Ding ding gitu. Terus tutorial. Deng deng deng. Terus mana sih? Eh, Ini ya. Nah, gimana sih udah bentuknya? gak usah Ini bagus-bagus tuh apaan. ini loh. Gitu loh. Oh. Tuh. Ini kan cahaya yang dari sini kena ke si ini. Nah, sedangkan yang ini kan dari sini, coy. Tuh. Dit, dit, gitu loh. Hmm. Kalau yang di sini ya terserah. Lu sebenarnya bisa kan kalau lu mau mau gelapin banget juga bisa yang dari sini nih. Lu gelapin banget juga bisa, tapi lu Sampai kan ngeblok gua kan gitu. memilih iya, gua memilih nggak mau gelapin gitu. Hmm. Lu mau lu mau blok gini juga bisa gitu sebenarnya gitu. Cuma kan gua memilih Hmm. untuk enggak karena gue pengen show off show off detailnya. Woi, Us. Oke, oke. itu. Ini cara Ad- saya. Oke, oke. Nih tanya lagi nih. Tips painting Mm-mm. pose jari tangan kok sering banget kesusahan akhirnya pakai 3D tapi akhirnya merasa cheating gitu. Yang sebel Ah, kalau udah 3D. sedikit senang sama posenya tapi bagian jari tangannya gagal. Nih, gua kasih tips ya. Nih, gampang banget tipsnya. Ini, ini jari nih ya. Ini telapak tangan dulu. Nah ini, di sini dah. Ini telapak tangan kan. Terus kan ini Ya. satu, dua, dua, tiga, empat kan. Hmm. Ini satu, dua, tiga, empat. Nah, gua biasanya start dari gua gambar ininya doang. Gini Ujungnya. karena ini bentuknya bulat, ya, karena ini bentuknya bulat terus di ujungnya bentuknya bulatnya gini, tuh. Oh. Jadi gua persimpel dengan gini, bikin ini kecil, terus di sini agak gede, tuh. Terus ujung jarinya gitu, tuh. Kebayang nggak? Jadi lu gabung yang ini, yang dua ruas ini, Hmm. nih Hmm. dua ruas ini lu gabung, gitu. Lu gabung jadi satu, gitu. Kalau gue caranya gitu. Nah, tips and trick gitu. Terus yang sebelah sini jadi gampang. Gitu. Terus gitu. Ya gak cuy? Oh, jadi Tuh. kurus banget tuh Ya kan ini contoh. Contoh. contoh ya. Ha-ha. Lu nanti sesuaiin dengan ukurannya kan. Tadi gua ngukurnya juga ngasal. Ini kan Oh panjangnya segini ya. tuh. Ah, Tuh. Karena ini kan kempot nih. Jadi ntar hmm. kalau misalnya pas di berarti gua ilangin dulu ya. Gitu ya. Pas di tracing nih.
yang ininya tetap digambar, ininya gini. Tuh, tuh, Hmm, gitu. Nah, paling gampang nih cara yang ini. Gua dapat ini dari kalau nggak salah cari-cari di Pinterest ya. Cara tips and tricks. tutorialnya. Heeh, ada gitu. Jadi yang ini kayak ini Pinterest. dua digabung. Sorry ini kependekan yang ini. Kan masa masih jadi tengahnya lebih pendek ya? Hehehe. Tuh, ingat aja jadi tengah tuh harus lebih panjang gitu lah. Gitu. Nah, jadi pas lu gambar misalnya lagi tekuk gitu. Tunggu ya. Lagi gimana ya? Paling contohin paling gampang ya. Nah, Gimana? ini gambarnya gini, ini gambarnya. Hah? Paling enak gimana ya? Lagi ke depan misalkan kayak positioning gitu. Ke depan ya. Gini. Ya, Gini misalkan. ini gini ya. Nah, Ini kan tuh gitu. Terus yang ini satu, terus tadi yang kayak tadi gua ajarin. Lu mau ini ke atas apa ke bawah? Ke atas lah ya. Tuh, oh. gitu. Berarti lo Gitu kan? bikinnya seruas jari itu ya? Tuh. Hah? Iya tuh. Gua gambarinnya gitu tuh biasanya tuh. Oh. Gampang kan? Kalau kalau gue biasanya cuman ujungnya doang gue. Oh, gitu. Kayak yang Ya, kayak ya ujungnya orang banget. macam-macam lah. Iya. Orang macam-macam. Gue ini sih kayak lihat dari Jim Lee dia cara gambarnya gitu soalnya. Kayak ujungnya doang gitu. Kayak jempol cuma Oh ujungnya ya doang terus kayak baru tinggal dikonekin sama sih kurang lebih. Cuman gue lebih pendek doang. gini gua tuh. Biasa gua ngincer yang lebih lentik kayak gitu. Hmm. Jadi makanya kenapa gua came up with ini tadi. Ini nih, dua Oh. ruas ini digabung jadi satu. Soalnya ini apa ya? Yang ruas yang ini ruas satu, ini ruas dua, ini ruas tiga yang ada kukunya. Ya, Yuk. ini ini tuh bisa nekuk sampai gini ya. Nah, yang ini nekuknya tunggu tunggu. Enggak, lebih ya, lebih. Sorry, sorry. Lagi bisa ke bawah Lebih. dikit. Iya, iya bisa lebih begini, ya kan? Iya. Iya. Ya, bisa lebih begitu kan? Iya. Nah, sedangkan yang ini nih, si ini nih, si ini, dia nggak Hmm. bakal bisa nekuk sampai begini. Bisa Normalnya. gak? Nekuk miring Agak banget bisa dikit gak? nggak banget kayaknya mentok kayak Ya, pokoknya gitu deh. Dan makanya ini, si dua ini, biasa ngikutin nih, ngikutin. oh Makanya gue lebih gampang ini digituin gitu, buat lebih oh lentik, jadi kayak dibikin dua gitu disatuin. agak seolah kayak agak dua ruas gitu. Mm-mm. Nah makanya cuman ini Oh. jadi kayak lebih simpel jadi dua ruas gitu. Soalnya yang ini kan lebih Hmm. pendek nih daripada ini gitu. Hmm. Gue juga gitu sih kalau misalkan bikin misalkan 3D nih Blender kan kayak tangan kan agak sulit tuh biasanya jari. Mm-mm. Nah itu biasanya ya gitu gue pakai yang ruas paling bawah dulu gitu kan. Terus kayak potetnya segimana terus buat ruas yang ini gitu yang kedua gitu. Mm-mm. Terus kayak oh baru bener gitu tangannya genggamnya. Gue kadang kalau nggak satisfied gue gambar kok. Banyak banget referensi yang bagus soalnya untuk jari sekarang Hmm. ya. Apalagi ada Pinterest, ampun. Kayak bagus tangan sendiri sih buat jari. Iya, tangan lu bagus, tangan gua kayak Eh, huluk. berarti cocok kalau gambar huluk. Iya, cocok gua. Tangan gua kalau gambar huluk cocok gitu. Ya kurang lebih kalau gua nyeket begini. Ini kalau gua terusin panjang, wih, keterusan Wes, nih lama. ngomong-ngomong ini udah Bisa jam didetail. 9:04 nih. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ada sih.
Wah, silakan silakan. Ayo, kesempatan kesempatan. Sebagai seorang ilustrator sebenarnya better buat stick ke satu style aja atau explore style lain? Wah, itu mah tergantung ini ya, kemauan ya. Gua tuh tipenya suka explore gitu. Gue suka explore. Ke liburan gitu, Jadi jalan-jalan. dulu tuh style gua tuh misalnya kayak eh pas painting kayak art jam dulu. Terus lama-lama gue Oh, ada Ruanja nih, gue pengen kayak Ruanja gitu. Gue coba gitu. Nah ntar pas udah sampai satu titik, oh ya gue kayaknya mau, gue nyaman nih dengan cara painting gue yang kayak gini nih gitu. Ya udah terciptalah style gue sendiri gitu. hmm, Gitu. Tapi gue kan berdasarkan informasi yang gue dapat dari si Arjem lah, dari si Ruanja lah gitu. hmm. Gitu-gitu. Kalau lu Dia gimana? ada ngikutin trennya sedikit gitu ya, kayak kan waktu itu lagi ngetren si Arjam gitu, berarti kayak coba bikin kayak Arjam gitu. Iya betul. Sekarang banyaknya ngetrennya kayak siapa ya? LOL. Hmm, enggak, kalau yang di Loh, kok Instagram enggak? kayak Valorant paling banyak. Karena kan, Yang kayak Valorant gitu. Tahu kan? ya. Style-style yang ngeblok-ngeblok Emang lu bikin yang ngeblok-blok? gitu. Kagak, belum bisa. Oh, belum nyobain. Kalau gue udah bisa baru. Boleh. Kalau bisa ntar bikin tutorial. Buat buat apa? Gue Ya, nggak ahli dalam dalam eh bikin tutorial ngeblok-ngeblok itu. 1 jam jago bikin Valorant gitu. Buat cari duit. Oh, iya. Cari duit mah Valorant style gue for kerjain. dummies. Nih, kalau cari duit mah kerjain commission aja udah enak, paling enak. Oh, kan katanya lu mau Commission. berbagi. Hah? Berbagi, makanya kalau berbagi gue gratis gitu. Oh, iya bikin tutorial kayak cara bikin style Valorant for dummies. Oh gitu. Iya. Gue nggak bisa bandingkan si itu aja yang bikin tuh. Yang bikin style Valorant tuh. Ya, itu orangnya langsung. Suke. Hmm. Tuh. Tuh ada Joshua tuh Wuh, katanya Polius keren banget. wih, makasih Jos, lu udah biasa nih emang nih. Kalau dipuji dipuji balik gitu memang. Memang kita habitnya gitu di kantor. Iya. Kok Ini nggak kayak ngutang gitu ya? Kayak kok iya nggak puji balik. dari Steven ini Steven. Itu kita Oh gitu. sebutnya kalau dari Karavan dulu kita menyebutnya pujian semu. Dari Rio Sabda tuh, pujian semu. Semu terus. Kalau dipuji sama Rio Sabda hati-hati. Semu. Gue sering sering kena tuh. Ah, asem. Iya dulu gue lihat tuh di chat kayak saling memuji. Tahu nggak jelas gitu, nggak jelas. Bisa bisa bikin nggak maju-maju kita. Weh, kalau dipuji. Itu Udah jurus setengah untuk ini loh. setengah 10 Hah? kok. Lu masih mau Ya sampai ayo. jam berapa? Enggak, gue mau udahan nih kalau mau udahan. Udah mulai Begitu ini, kira-kira nyeket. udah mulai bikin keselangkangan langsung udahan. Ya kan itu cuman kasih tahu itu ada sesuatu di situ Oh, item-item. ada barang di situ ya. Nah, jokernya belum kena nih ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Apa-apalah. Next time. Hmm. Ya, thank you gengs untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Ya. Main rame nih hari Dan ini. next time. Masa? Coba kita lihat Iya tuh. berapa banyak sih? Udah 9 Lima, orang. 59 orang doang. Boleh. Kalau Rumahnya rame berapa? tuh 2 juta orang. 7 juta mah Wih. konser Thank kali. you, thank you. Konser Taylor Swift Itu nih. ada yang nanya dulu tuh penggunaan layer di setiap part yang efektif gimana.
Penggunaan layering part yang efektif itu buat gua tuh jangan terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak lu ntar pusing sendiri. Jadi yang lu inget aja. Kalau bisa Nah, bisa yang ingat pasti semuanya nggak apa-apa berarti. Kalau banyak tapi ya, ingat semuanya. ya, yang pasti background, karakter, foreground, efek itu dipisah. Nah, kalau bisa lu jadiin satu, maksudnya cuma 4 layer, kayak apa? Total semua cuma 4 layer, bagus banget. Hmm. Tuh, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih, gengs. Semoga bermanfaat. Sampai Nah, jumpa di minggu selanjutnya. Bye bye semuanya. ya semoga membantu tips-tipsnya ya. Thank you semuanya. Bye.